Mudah-mudahan ini memberikan semacam istilahnya itu karamah atau wasilah kepada Sandiaga Uno untuk mengambil nilai-nilai budaya damai dalam upaya memimpin masa depan Indonesia. Insya Allah kita akan turun ke bawah, ke akar rumput yang paling bawah untuk mendukung penuh Bapak Presiden, calon Presiden Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandiaga Uno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, harapannya kalau orang masih muda kemudian energik, kemudian bisa bersatu antara ulama dan umaro sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu al ulama wal umaro tau'amani, artinya ulama dan umaro ini selalu bergandengan, maka ketika keduanya ini baik maka dunia ini akan baik. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan dirinya terus berkomunikasi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjelang pemilu 2024. Sandiaga mengungkapkan bakal menemui Prabowo dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Sandiaga usai menjadi narasumber dalam acara seminar nasional dan temu tokoh perempuan wanita Persatuan Pembangunan WPP di kantor DPP PPP Jakarta Senin 31 Oktober 2022. Sandiaga mulanya berbicara soal komunikasi politik yang dilakukan terkait 2024. Ia mengatakan terus menjalin komunikasi dengan parpol termasuk PPP. Selalu komunikasi ke Pak Arsul, Waketum PPP, sahabat saya. Berkomunikasi juga beberapa lain, tapi tentunya saya sampaikan ke Pak Arsul PPP seperti keluarga sendiri. Karena ayah mertua saya keluarga mayoritas aktivis PPP. Jadi datang diundang ke gedung sangat terhormat ini sangat berbahagia, kata Sandiaga usai acara. Soal tawaran maju Capres atau Cawapres 2024, Sandiaga mengatakan hal itu menjadi urusan parpol. Ya, tentunya partai politik yang nantinya harus menentukan formulanya seperti apa, ujarnya. Sandiaga lalu mengungkapkan dirinya bakal menghadap Prabowo. Dia menegaskan dirinya merupakan seorang kader Gerindra dan menyerahkan keputusan politiknya kepada sang ketum. Saya kebetulan akan bertemu dengan Pak Prabowo dalam waktu singkat, tapi memang kita sering berkomunikasi. Saya ini kader beliau, kader Pak Prabowo, dan tentunya keputusan Pak Prabowo yang akan menjadi panutan diri saya selangkah dalam politik ini, ujarnya. Sandiaga lalu mengungkit momen saat dirinya dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Ia menilai dinamika pencalonan masih bisa terus berubah. Belum sampai ke tahap sana, masih awal dulu. Tahun 2017 saya dicalonkan jadi cagup, dalam hitungan detik bisa jadi wakil gubernur saya 2019. Belum sampai ke tahap sana, masih awal dulu. Tahun 2017 saya dicalonkan menjadi cagup, dalam hitungan detik bisa jadi wakil gubernur. Saya 2019 lagi ditugaskan wakil gubernur, dipanggil Kertanegara, dalam hitungan menit bisa diminta mendampingi beliau. Jadi masih banyak dinamikanya, katanya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menghadiri seminar nasional dan temu tokoh perempuan wanita Persatuan Pembangunan di DPP PPP Jalan Penogoro, Jakarta. Dalam acara itu Sandiaga mengungkit pesan-pesan dari Presiden Jokowi. Sandiaga dalam pemaparannya di lokasi Senin 31 Oktober 2022 membicarakan pengalamannya membina UMKM serta peran perempuan. Sandiaga mengungkit 5 kriteria yang dia yakini ada di WPP. Pertama, inovatif, adaptif, kolaboratif. Kedua, berani mengambil risiko. Ibu-ibu, kesempatan ada di depan mata. Tahun depan ancaman resesi memang ada, tapi saya sangat meyakinkan bahwa ekonomi kita ini kuat. Jadi kita harus berani mengambil resiko sekarang menghadapi resesi, ujar Sandiaga. Selanjutnya Sandiaga membicarakan soal relasi dan networking serta silaturahmi, memiliki soft skill dan etos kerja 4AS, yaitu kerja keras,
kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sandiaga lanjut membicarakan pengalamannya membangun usaha dari hanya mempunyai 3 karyawan pada 25 tahun lalu. Jatuh bangun dialami Sandiaga sebelum bisa menjadi seperti sekarang. Sandiaga ingin semua pihak bergandeng tangan menghadapi kondisi saat ini. Dia kemudian mengungkit pesan Jokowi soal tahun politik. Saatnya kita bergandeng tangan. Saya ingin menyampaikan pesan Bapak Presiden ini memasuki tahun ke-8. Sebentar lagi memasuki tahun politik. Mari kita pastikan kebersamaan kita bisa menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun ini. Saya pengalaman menciptakan lapangan kerja di sektor parekraf, 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Siap semua? Kata Sandi. Dijawab teriakan siap.